Gelombang aksi demonstrasi di berbagai kota belakangan ini melahirkan sebuah gerakan viral bertajuk Tuntutan Rakyat 17+8. Unggahan tersebut ramai beredar di media sosial dengan batas waktu penyelesaian terbagi dua, yakni 5 September 2025 dan 31 Agustus 2026. Publik menyoroti bagaimana Presiden Prabowo bersama para ketua partai memberikan pernyataan, mulai dari larangan kunjungan luar negeri DPR, pencabutan tunjangan, hingga janji transparansi investigasi aparat. Namun netizen yang budiman menilai pidato itu belum menyentuh inti masalah, sebab tidak ada permintaan maaf dan tuntutan rakyat belum sepenuhnya ditanggapi. Daftar tuntutan ini dibagi menjadi dua kategori, jangka pendek 1 minggu dan jangka panjang 1 tahun. Dalam seminggu, rakyat mendesak penghentian kekerasan aparat, pembebasan demonstran, penarikan TNI dari sipil, hingga penghentian kenaikan tunjangan DPR. Untuk setahun ke depan, desakan lebih besar diarahkan pada reformasi DPR, perbaikan partai politik, penguatan hukum anti korupsi, desentralisasi kepolisian, hingga peninjauan ulang kebijakan ekonomi. Bagi masyarakat, rangkaian 17+8 poin itu bukan sekadar tuntutan, melainkan ujian serius bagi integritas pemerintah dalam menjawab krisis demokrasi dan keadilan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah lihat postingan ini, 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu yang udah dipost sama Jerome Pauline dan Kak Salsa? Kata gue apa? Kata gue pemerintah, lu lihat nih ya, ada rakyat-rakyat Indonesia yang udah bikinin ya next action lu apa, PIC-nya siapa, bahkan deadline-nya kapan. Maksud gue, welcome to Budak Corporate Club guys. Akhirnya kalian semua bisa merasakan kan, jadi kita yang setiap hari dikejar-kejar deadline dan lain-lain. Welcome, welcome, welcome. Maksud gue juga kayak biar apa, biar kita sama-sama gak makan gaji buta guys. Jadi bapak ibu semua tolong yang ada di sini, tolong mulai kejar KPI-nya ya, harus achieve KPI-nya. Kalau enggak ya potong gaji gak sih? Guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya pemerintah kita, DPR, aparat segala macam itu diberikan tuntutan. Ini tuntutan tidak sah ya teman-teman. Ini cuman ada di IG-nya Jerome Pauline sama beberapa orang gitu. Tapi menurut dari yang gue baca, ini tuntutannya bagus banget loh. Dan hampir mencakup semua yang kita pengenin sebagai netizen dan juga rakyat sipil. Ada 17 tuntutan ditambah 8 tuntutan tambahan gitu ya. 17 ini deadline-nya 5 September 2025. Kita lihat apakah akan beneran dilakukan. Karena ini tuntutannya menurut gue keren-keren banget. Kayak dia bilang pastikan semua demonstran itu yang kemarin demo dibebaskan, karena emang ada yang ditangkap-tangkepin say. Kalian harus baca sih, ini gue puas banget baca tuntutannya gitu ya, semoga beneran dikabulkan gitu ya. Kayak dia bilang libatkan kader dalam dialog publik, kan kemarin banyak banget tuh kader-kader yang udah asal ngomong. Sekarang kita pengen lihat kalau misalnya dikasih nih dialog dengan publik, gimana ya kira-kira mereka bisa nggak ya. Dan ini buat 8 tuntutan tambahan yang harus dikerjakan dalam 1 tahun gitu. Kalau misalnya emang beneran peduli ini terhadap rakyatnya gitu ya, ini nih tolong disahkan undang-undang perampasan aset. Kita lihat siapa yang setuju siapa yang enggak gitu ya, dan juga nanti kayak gimana. Gampang kok kalau misalnya semuanya setuju, kan kebanyakan koalisi. Dan kalian tahu nggak sih, katanya itu tuh tuntutannya dibuat lewat Zoom aja, jadi nggak pakai segala macam rapat-rapat berkali-kali gitu ya. Aspirasi rakyat tuh udah banyak yang menyuarakan di sosial media ini. Kalau misalnya mereka emang serius pengen dengerin segala macam, nggak perlu rapat-rapat yang ngabisin anggaran negara berapa ratus juta sekali ketemu gitu kan ya, bisa kok dirangkumin. Itu malah udah dibantuin tuh. Yuk bisa yuk DPR, presiden dan semua aparat negara gitu ya, kalau misalnya memang pengen denger aspirasi rakyat itu dipertimbangkan 17+8, terutama undang-undang perampasan aset. Bisa, gampang kan? Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love and go. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam minggu ini juga sudah ada postingan mengenai 17+8 tuntutan rakyat yang viral di media sosial. Dokumen ini disusun berdasarkan suara jutaan rakyat, hasil diskusi publik di media sosial, hingga pernyataan resmi dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Hebatnya, tim penyusun hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk menyusun dokumen ini. Harusnya bisa menjadi contoh ya untuk pemerintah. Isinya
Ini ada 17 tuntutan jangka pendek yang harus selesai paling lambat 5 September 2025. Misalnya, tarik TNI dari pengamanan sipil untuk tim independen untuk menyelidiki kasus Afan Kurniawan, hentikan tindakan kekerasan polisi, bebaskan demonstran yang ditahan, hingga stop kenaikan tunjangan DPR yang gak masuk akal. Lalu ada 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026. Poin pentingnya adalah reformasi DPR biar lebih transparan, pengesahan RUU perampasan aset, perbaikan pajak biar adil, reformasi Polri, hingga perlindungan HAM. Respon dari netizen ada yang pro dan juga kontra terhadap dokumen ini. Tapi banyak yang optimis jika kita menjaga momentum ini, maka akan menciptakan perubahan yang lebih besar. Presiden Prabowo sendiri sudah memberikan respons awal seperti cabut sebagian tunjangan DPR, larangan jalan-jalan ke luar negeri oleh anggota DPR, menjanji proses hukum transparan untuk anggota yang represif. Intinya, gerakan 17+8 bukan hanya sekedar tuntutan. Ini merupakan tanda kalau rakyat masih ingin mengawal demokrasi Indonesia. Pertanyaannya adalah kita sama-sama ingin menjaga, mengawal momentum ini, atau membiarkannya hilang begitu saja. Guys, ini adalah tuntutan rakyat 17+8, transparansi, reformasi, dan juga empati yang udah disusun sama teman-teman kita perwakilan. Ada Jerome Pauline, ada Kak Elsa, dan juga beberapa influencer-influencer lainnya kayak Kak Andovi dan lain-lain. Kalian bisa cek di IG atau di TikToknya ya. Nah, ini tuh tuntutannya ada cukup banyak ya guys. Ada yang dalam seminggu, ada yang dalam setahun, ada yang untuk DPR, dan juga ada yang untuk presiden. Nah, ini kayak gini, ada tugas Presiden Prabowo, ada tugas Dewan Perwakilan Rakyat, ada juga tugas Ketua Umum Partai Politik. Ini isinya lumayan banyak, kira-kira ada 5 slide yang isinya tuh macam-macam. Kalian bisa langsung cek di IG Jerome Pauline atau di IG teman-teman kita lainnya. Mungkin di IG-nya Kak Elsa juga ada untuk baca lebih detailnya ya. Atau kalian bisa cek di profile aku, ada di postingan aku sebelumnya guys. Siapa sih yang nuntut? Nah, ini kalian bisa baca, termasuk salah satunya mereka adalah mewakili kita semua sebagai masyarakat biasa. Terakhir, kami menunggu buktikan suara rakyat didengar. Kalian bisa baca lebih detail lagi, dan jangan lupa kalian juga harus share sebanyak-banyaknya di platform kalian, apa aja, di IG, di TikTok, di WA, atau dimanapun. Kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke siapapun luar sana, supaya ini didengar sama pemerintah dan cepat bisa direalisasikan. Perbanyak doa, tetap semangat semuanya, kita tetap fokus sama tujuan kita, jangan sampai terprovokasi dan jangan sampai terhasut sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Stay safe semuanya, semoga lancar dan Allah memudahkan kita semua ya. Lo udah baca belum tentang 17+8 tuntutan rakyat ini? Gue nggak mau ngejabarin isinya apa ya. Gue mau mengkritisi salah satu isi dari 17+8 ini, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Menurut gue, ini tuh masih kurang ya. Kenapa? Karena yang melakukan itu ya mereka-mereka juga, circle-circle mereka juga. Jadi kita menuntut itu juga ya nggak ada gunanya gitu. Karena menurut gua itu harusnya diganti menjadi undang-undang tentang korupsi yang harus dihukum mati, biar menunjukkan bahwasanya itu serius untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia ini. Karena masalah utama kita itu ya korupsi. Kalau nggak ada korupsi, negara kita tuh bisa berkembang ya seperti yang dibilang Pak Prabowo, apa, Indonesia emas, bukan Indonesia emas kayak sekarang. Jadi menurut gua perlu dilakukan yang namanya hukum mati para koruptor, biar mereka tahu bahwasanya Prabowo atau ya pemerintah serius dalam menghadapi masalah korupsi yang sudah akut di negara ini. Dan juga ya satu lagi, di Indonesia ini terlalu banyak nepotisme yang terjadi ya. Ya lo lihat sendirilah, seperti misalnya ada yang dulu mantan presiden, terus anaknya jadi DPR, terus kemudian ada ponakannya lah, ada pamannya, semuanya keluarga-keluarga semua yang menjabat menjadi aparatur negara gitu. Dan ya pastinya ya pasti adalah unsur kepentingan situ, dan lo tau lah apa yang terjadi dengan
wakil presiden kita saat ini kan. Nah, dan juga menurut gua memang DPR dan pemerintah lah paling utama itu harus reformasi total. Kita harus putus lah rantai-rantai dari mereka itu. Maksud gua ya mungkin contohnya misalnya yang umur 50 tahun ke atas atau sekitar lah 50 tahun ke atas dipotong sudah pensiun dini gitu, diganti sama yang muda-muda. Karena kalaupun misalnya mereka diganti misalnya ya anggaplah ya kemarin lagi kasus yang apa ya, yang bisa ini ya, memanaskan apa ya, dahaga rakyat untuk demo, mereka diganti, tapi pengganti ya tetap juga loyalitas dari partai juga, karena ya lo tau sendiri kan DPR itu ya mewakili partai pada dasarnya. Dan ya lo pas pernah dengar lah ada salah satu pejabat dari partai Banteng yang dia bilang Korea, dia harus patuh sama Korea. Maksudnya apa coba? Berarti dia punya bos kan? Bosnya itu bukan rakyat berarti. Ayolah, kita tuh harus pintar, kita harus tuntut yang benar-benar supaya mereka tuh jerah dan benar-benar loyalitasnya untuk rakyat, bukan untuk partai. Menurut lo gimana? Sekarang lagi ramai banget profile picture yang seperti ini, yaitu kombinasi pink dan green, dimana pink itu merujuk pada kerudung Bu Ana, seorang ibu-ibu yang berdiri di hadapan para aparat sehingga disimbolkan sebagai simbol keberanian. Sedangkan green merujuk pada helm almarhum Alvan Kurniawan yang pecah sehingga disimbolkan sebagai simbol kebaikan yang patah di jalanan. Kalau kalian pengen buat juga, caranya buka page art, masukin foto kalian, masuk tab effect dan pilih color gradients, kemudian ubah warnanya menjadi pink dan hijau. Atau kalau pengen lebih mudah, masuk aja ke browser, ketikkan brief pink hero green, masukkan foto kalian dan tinggal download. Mari kita dukung 17+8 tuntutan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik lagi.